Profil nama lengkap Sultan Agung ialah Sultan Agung Hanyokrokusumo 1593 sampai 1645 dan merupakan Raja Kesultanan Mataram yang berkuasa pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika dan terkenal juga dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung Hanyokrokusumo lahir di Kota Gede tahun 1593 dan meninggal di Karta pada tahun 1645. Selain seorang sultan, Raden Mas Rangsang juga merupakan panglima perang yang mampu membangun wilayah kekuasaan serta memperkuat kesultanannya menjadi kekuatan teritorial dan militer yang masif. Sultan Agung merupakan raja terbesar dari Mataram yang sebenarnya tidak menggunakan gelar sultan hingga tahun 1641. Pada mulanya, Sultan Agung bergelar pangeran atau panembahan. Setelah tahun 1624 berganti menjadi Susuhunan, sering disingkat Sunan. Latar belakang. 1. Tindakan monopoli perdagangan VOC. 2. VOC menyerang Jepara pada 8 November 1618 yang membuat Mataram mengalami kerugian besar. Ketiga, keberadaan VOC di Batavia memberi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Keempat, VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Awal masalah, konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November 1618 ketika Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Koen memerintahkan anggotanya Van der March menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Sejak itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu, muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya, VOC bermarkas di Ambon, namun setelah berhasil merebut Yogyakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada 1619. Serangan pertama 1628. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1628. Menyerang Batavia, pusat kekuatan VOC untuk menghentikan pengaruh VOC di wilayah Nusantara. Sultan Agung mengerahkan pasukan besar dari Mataram terdiri atas sekitar 10.000 prajurit yang dipimpin oleh Tumenggung Baurekso, Temenggung Sura Agul-Agul, dan Dipati Mandurareja. Sesampainya di Batavia, mereka mengepung benteng VOC. Namun, pasukan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen berhasil bertahan karena memiliki benteng yang kuat dan persenjataan yang lebih modern. VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Bekal logistik pasukan Mataram habis dan rencana serangan tidak terorganisasi dengan baik, menyebabkan kegagalan serangan. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Serangan kedua 1629. Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Kiai Adipati Juminah, Kiai Adipati Puger, dan Kiai Adipati Purabaya pada 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Penyakit dan kelelahan melanda pasukan Mataram
Sementara suplai makanan mereka terganggu akibat kegagalan logistik di tengah perjalanan. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Akhir perlawanan. Setelah dua serangan besar yang gagal, Sultan Agung menghentikan upayanya merebut Batavia. Namun, ia tetap mengukuhkan Mataram sebagai kekuatan besar di Jawa dengan memperluas wilayah kekuasaannya di daerah lain. Sultan Agung kemudian fokus pada pembangunan budaya dan administrasi kerajaan, termasuk penulisan kalender Jawa Islam. Meskipun gagal secara militer, perlawanan Sultan Agung dianggap sebagai simbol perjuangan melawan kolonialisme dan menjadi inspirasi dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan di Indonesia. Perjanjian damai, isi perjanjiannya adalah 1. Pengakuan wilayah, 2. Hak dagang VOC, 3. Membayar kompensasi kepada pihak pemenang, 4. Tidak melakukan serangan militer satu sama lain dalam jangka waktu tertentu, 5. Pengakuan kedaulatan.